Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar bisnis kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember akan menerangkan materi tentang pengenalan manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan, dan penyimpanan dana perusahaan atau individu untuk memaksimalkan profit dengan modal seminimal mungkin. Manajemen ini melingkupi 3 keputusan, yaitu keputusan investasi, keputusan keuangan, dan keputusan dividen. Seorang manajer keuangan memiliki peran untuk merencanakan dan mengontrol keuangan perusahaan, menentukan komposisi modal, dan mengelola surplus. Dengan begitu, keberlangsungan suatu perusahaan ditentukan oleh baik tidaknya pengaturan dan pengelolaan keuangannya. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pengertian bahwa manajemen ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dengan efisien, yang berarti untuk memaksimalkan keuntungan. Namun perlu dicatat bahwa fokus utamanya adalah untuk mencapai tujuan bersama perusahaan, misalnya menghasilkan laba yang cukup. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup. Supaya suatu kegiatan perusahaan bisa terus berlangsung, dibutuhkan pengaturan keuangan yang baik. Keputusan dan manajer keuangan dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, menurunkan biaya modal. Untuk memaksimalkan keuntungan, salah satu cara yang baik dilakukan sebuah perusahaan adalah dengan menurunkan biaya modal. Manajemen keuangan yang baik akan menentukan biaya modal seminimal mungkin, tetapi masih cukup untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Sementara itu, manajemen keuangan dalam suatu bisnis maupun individu memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Perencanaan keuangan. Seorang manajer keuangan memiliki peran untuk merencanakan dan memperkirakan anggaran yang dibutuhkan perusahaan di masa mendatang. 2. Menentukan komposisi modal. Komposisi modal adalah campuran utang dan ekuitas yang digunakan untuk investasi yang berpeluang menguntungkan perusahaan di masa depan. 3. Kontrol keuangan. Manajemen keuangan ini juga berfungsi untuk menganalisis hasil aktual perusahaan. 4. Pengelolaan surplus. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manajer keuangan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Di antaranya menjual surplus aset dan berinvestasi dengan produktif. 4. Investasi dana. Manajer keuangan memastikan apakah dana yang tersedia untuk bisnis digunakan secara memadai untuk mengembangkan bisnis. Kemudian, perbandingan antara biaya untuk memperoleh data dengan nilai pengembalian harus selalu seimbang. Ruang lingkup manajemen keuangan. Dalam ruang lingkup manajemen keuangan memiliki beberapa keputusan. Yang pertama, keputusan pendanaan, yaitu meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Misalnya, kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi, kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya saham dan obligasi untuk aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Dan yang ketiga, keputusan pengelolaan aset, yaitu kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Peran dan arti penting manajemen keuangan. Peranan dan arti penting dari manajemen keuangan dalam suatu perusahaan dapat dijelaskan dari beberapa aspek, yaitu 1. Fungsional perusahaan. Peran manajemen keuangan lebih terlihat dibandingkan dengan fungsi-fungsi perusahaan lain.
karena fungsi-fungsi tersebut tidak akan dapat mengemban fungsinya dengan baik tanpa didukung dengan peran manajemen keuangan yang baik. 2. Posisi manajer keuangan dalam struktur organisasi direktur keuangan, kedudukannya sejajar dengan bagian produksi, pemasaran, dan SDM, serta bertanggung jawab langsung kepada presiden direktur di sebuah perusahaan. 3. Kesempatan berkarir, peluang karir dalam bidang keuangan dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu A. Jasa keuangan berhubungan dengan pemberian nasihat dan perencanaan terhadap produk-produk keuangan bagi individu, bisnis, dan pemerintah. B. Manajemen keuangan berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada analisa rasio keuangan. Alat analisa yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan. Tolak ukurnya biasanya dengan membandingkan kenaikan atau penurunan prestasi antara 2 laporan posisi keuangan pada 2 periode waktu tertentu. Contohnya, 1. Liquidity ratio. Nilai rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansial dalam jangka pendek. Laporan berupa analisa current ratio dan working capital to total asset. Contoh 2. Leverage ratio. Rasio untuk menilai seberapa besar dana yang diberikan oleh pemegang saham atau owner dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari pinjaman atau pihak kreditur. Laporan berupa total debt to asset dan total debt to equity. Contoh 3. Activity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aset yang dimiliki. Laporan analisa berupa total asset turnover, working capital turnover, total equity to total asset. Contoh keempat, rentability ratio. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat efektivitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Laporan analisis ini berupa return on equity, return on asset, earning power of to total investment, gross profit margin, dan operating income. Berikut ini merupakan contoh laporan keuangan. Sekian, terima kasih.